saya melihat para pengrajin di Wonorejo ini ya, desa kami, itu semakin tahun itu regenerasinya berkurang. Oke. Nah, akhirnya saya mempunyai ide untuk membuat tempat khusus membuat istilahnya pelatihan kepada anak-anak sekolah untuk mengenal lagi gerabah. Terwujudnya adanya wisata edukasi gerabah ceria ini, akhirnya para pengrajin bangkit kembali. Oke. Karena ya seperti ini, kita tiap hari banyak kunjungan dari sekolah-sekolah. Tanggapannya sangat luar biasa, ya, sangat membantu sekali bagi UMKM, terutama khususnya di Desa Wonorejo ini ya, Gerabah Wonorejo. Sekarang mudah-mudahan dengan adanya konten ini ya, sebagai media promosi, Gerabah Wonorejo bisa dikenal lebih luas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Karena kalau sehat kita bisa jalan-jalan dan kita bisa ketemu dengan pelaku UMKM yang luar biasa. Oke, Riko kali ini datang di Desa Wonorejo, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Pengen ketemu dengan salah satu pelaku UMKM yang punya pemikiran jauh ke depan. Awalnya sebagai pengrajin, ternyata sekarang menjadi pelaku usaha wisata. Kok bisa ya? Dari yang tadinya bikin kayak piring, poci, sekarang menjadi pengusaha besar karena jualannya sudah tidak 1-2 biji per hari, bisa ratusan gerabah dijual setiap harinya. Siapakah beliau dan bagaimana usahanya? Kita langsung masuk ke dalam, ketemu dengan owner dari Gerabah Ceria Wonorejo, Kabupaten Pekalongan. Terima kasih untuk BPR Sentral Arta yang sudah support Riko buat jalan-jalan dan ketemu dengan pelaku UMKM. Dan kita akan masuk ke dalam, tetap di UMKM Sentral Arta Pokok Air Mandit, senajan watang besar bareng sama Riko. Akhirnya Riko sudah ketemu dengan owner dari Gerabah Ceria Wonorejo, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Ini kalau dari Pantura kurang lebih sekitar berapa kilo nih Mas? 15 kilo. 15 kilo ya? Saya sudah tanya 15 kilonya padahal saya belum kenal. Assalamualaikum. Mas Sigit ya? Ya? Kalau boleh tahu nama lengkapnya Mas Sigit? Nama lengkap Sigit Rahmatullah. Sigit Rahmatullah ya. Sebagai owner di Gerabah Ceria. Wah, ini berarti kita langsung ketemu dengan ownernya. Saya pertama kali masuk sini langsung ceria ini. Selain namanya Gerabah Ceria juga ternyata ketemu dengan anak-anak dari TK ini kalau nggak salah. Ini kegiatan apa Mas kalau boleh tahu? Ini kegiatan anak-anak di sini mengikuti pembelajaran pelatihan pembuatan gerabah. Ini apa hanya TK saja atau dari lembaga pendidikan yang lain juga ada Mas? Ya, kita mulai dari PAUD, tingkat PAUD ya, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi, wah luar biasa ini. Ceritanya bagaimana Mas? Ini Gerabah Ceria Wonorejo ini berdiri, terus kemudian saya juga cukup takjub ya. Biasanya ini teman-teman pelaku UMKM atau pembuat kerajinan gerabah kan dibuat, dijual ke user atau pembeli. Ini kok sampai ada untuk workshop semacam ini, gimana Mas? Jadi berawal saya melihat para pengrajin di Wonorejo ini ya, desa kami, itu semakin tahun itu regenerasinya berkurang. Nah, akhirnya saya mempunyai ide untuk membuat tempat khusus membuat istilahnya pelatihan kepada anak-anak sekolah untuk mengenal lagi gerabah. Dan alhamdulillah terwujudnya adanya wisata edukasi gerabah ceria ini, akhirnya para pengrajin bangkit kembali. Karena ya seperti ini, kita tiap hari banyak kunjungan dari sekolah-sekolah. Memang masyarakat sini ya
mayoritas ya para pengrajin gerabah. Kalau ini berdiri mulai tahun berapa Pak? Di konsep menjadi wisata edukasi ini? Kita tahun 2021. Saya melihat potensi ya, karena kan sebanyak sekolah-sekolah itu banyak kunjungan ke luar. Kegiatan P5. Nah, dengan saya melihat seperti itu, wah ini peluang yang sangat bagus. Saya membuat wisata edukasi, pembelajaran kepada anak sekolah. Respon dari sekolah-sekolah itu sangat bagus sekali, sangat bagus sekali. Mas, kalau di sini sendiri, ini apa yang dilakukan oleh anak-anak ini yang datang ke sini? Ya, jadi nanti anak-anak yang ingin belajar membuat gerabah itu di sini ada 2 kegiatan. Yang pertama nanti anak-anak bisa praktek secara langsung ya, satu persatu membuat gerabah yang masih dari tanah liat itu yang masih basah. Terus nanti yang kedua, anak-anak praktek mewarnai celengan seperti ini. Mulai berapa ini Mas? Kalau boleh tahu, kita loncat aja nih langsung ke produksi. Mulai dari harga 10.000. Yang mana coba Mas? Kalau 10.000. Yang kecil-kecil segini. Nah, ini 10.000. Nah, ini ada yang 15.000. Ini toko Upin Ipin ya? Winnie the Pooh. Ada yang 20.000. Macam-macamnya ini sebagai harga sampai dengan berapa Mas ini di sini? Sampai sekitar 50.000-an lah. 50. Ya. Jadi mulai 10.000 sampai dengan 50.000 tergantung bentuk, ukuran. Betul. Kesulitannya. Tingkat kesulitannya. Yang paling rame mana ini Mas dari sekian banyak ini? Hello Kitty. Nah, ini ya Doraemon. Ini kan toko kartun-kartun yang sudah terkenal ya. Terkenal. Oke. Ini adalah sebagian dari produksi. Kemudian saya juga lihat ada yang peralatan masak ya, perabot. Tadi kan ada proses mewarnai ya Mas. Nah, Riko penasaran nih yang sudah dibakar kayak apa, ternyata di sini sebagian ya. Nah, ini yang sudah dibakar ya. Jadi sebelum untuk kegiatan anak sekolah, ini yang sudah dibakar masih warna seperti ini ya. Berhubung kita mau praktek untuk kegiatan mewarnai, biar hasilnya bagus, kita kasih cat warna dasar putih dulu. Ini ada beberapa macam bentuk ya. Mulai dari yang pot, nah yang itu celengan ya, yang ini vas bunga. Nah ini anak-anak sekolah nanti bisa pilih, mau yang pot, vas bunga atau celengan, nanti terserah anak-anaknya pinginnya seperti apa. Seperti itu. Ada perbedaan nggak paketnya dengan membuat sendiri, kemudian nanti bakar, dan itu biayanya berapa kalau boleh tahu? Nah, kita satu paketnya untuk anak-anak tingkat TK. SD itu 20.000 per anak. Ya, itu sudah 2 kali pelatihan ya. Praktek membuat gerabah, nanti juga mewarnai. Kalau nanti tingkat SMA, SMP itu 25.000. Ini kan sekarang diantara gempuran produk plastik, kemudian yang lain-lain, gerabah kan juga mungkin peminatnya menjadi semakin eksklusif ya. Saya bilang eksklusif nih, karena tidak semuanya menggunakan. Ini menjadi tantangankah buat Mas Sigit, dan bagaimana Mas Sigit mengatasinya hal ini? Sekarang gerabah itu menjadi istilahnya barang antik lah. Antik. Zaman dahulu kan kalau minum tempat air putih itu kan pakainya kendi. Dan itu kalau kendi Pak ya, diminum pagi hari, wah itu ademnya itu alami. Beda dengan kulkas. Akhirnya membawa emosional masa lalu yang indah gitu ya. Benar. Ini menjadi satu yang menarik. Mas Sigit, kemudian untuk promosi, ini kan Mas Sigit harus kerjasama dengan sekolah-sekolah. Media promosi apa yang digunakan Mas? Kita media promosinya Instagram, melalui Instagram ya. Sama paling cuma Google Map lah. Boleh tahu Mas trik rahasia membuat puas pelanggan ini? Karena udah datang berkali-kali berarti puas ini, terlayani. Boleh nggak nih? Boleh. Apa Mas? Pelayanan. Kami melayani dengan setulus hati, dengan ikhlas ya. Itu yang membuat nanti bisa dilihat di komen-komen di Google Map ya. Mereka rata-rata ya puas lah, dengan pelayanan kami. Finishingnya juga beda ya? Kalau beda, iya. Banyak ya modelnya ya, ada teko, ada ini namanya istilahnya kalau di sini tuh untuk set poci ya. T-set ya. Kopi set. Terus ada juga kendi, teko, vas bunga, pot, macam-macam ya. Ini harga mulai berapa Mas kalau di sini? Mulai dari harga 20.000. 20.000. Dan ini semua produksi dari Gerabah Ceria. Sebagian kalau dari sini semua kan kita nggak untuk melayani konsumen kita kekurangan, harus dibantu dari luar.
sekaligus itu pemberdayaan teman-teman pelaku Ya, UMKM lain. pastinya. Tujuan di antara tujuannya seperti itu. Kita ada pemberdayaan masyarakat. Kalau untuk jam buka atau hari bukanya gimana, Mas? Kita setiap hari buka mulai dari jam 8 sampai jam 12 siang. Oke. Kecuali hari Jumat, kita jam 10 udah selesai. Jam 10 udah selesai. Ya. Bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke tempat kami, ingin langsung bagaimana sih keseruan praktek proses pembuatan gerabah, bisa menghubungi nomor WA ke nomor 0857 4184 4118 atau bisa lewat Instagram di Gerabah Ceria. Google Map juga ada ya? Ada, Google Map ada. Itu lengkap, nomor telepon juga ada semua, nomor WA juga ada. Mas, kalau boleh tahu atau boleh minta tanggapan respon dari Mas Sigit ya, yang dilakukan oleh BPR Sentral Arta melalui channel UMKM Sentral Arta dengan membuatkan video atau juga media promosi bagi pelaku UMKM ini, tanggapannya gimana nih Mas kalau boleh tahu Mas? Tanggapannya sangat luar biasa, ya, sangat membantu sekali bagi UMKM, terutama khususnya di Desa Wonorejo ini ya, Gerabah Wonorejo. Sekarang mudah-mudahan dengan adanya konten ini ya, sebagai media promosi, Gerabah Wonorejo bisa dikenal lebih luas lagi di seluruh ya Kota Pekalongan, Pemalang dan sekitarnya seperti itu. Ide-ide atau mungkin di tahun 2025 dan selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh Gerabah Ceria Wonorejo? Barangkali ada terobosan-terobosan baru yang bisa ditawarkan. Ya, kita insya Allah nanti akan bekerja sama dengan wisata edukasi yang lainnya. Juga tempat kami insya Allah nanti ini akan kami perluas lagi, perindah lagi seperti itu, supaya nanti mereka yang datang itu supaya apa ya, puas, senang sesuai dengan nama ya. Jadi begitu datang ke sini, tadi seperti Mas Eko bilang ya, langsung cerianya itu langsung auranya beda. Di sini saya pas pertama kali datang ke sini itu sangat bahagia ya, senang karena bisa melihat cara bikin suatu bentuk dari tanah liat ya di sini. Terus juga ada banyak kegiatan untuk melukis dari gerabah, hasil gerabah tersebut gitu. Nanti kalau misalnya ada apa dari salah satu sekolah TK, wajib ke sini sih, seru banget. Banyak hal Pak, salah satunya yaitu pelayanan. Selama ini kan belum tahu proses pembuatan gerabah Pak ya. Di sini anak-anak diperkenalkan untuk pembuatan gerabah mulai dari proses awal sampai dengan akhir gerabahnya. Itu gerabahnya juga nanti dihias sesuai dengan kesukaan anak. Jadi anak-anak menghias gerabah itu sesuai dengan dia ingin menghias seperti apa, sesuai dengan impiannya dia, minatnya dia mewarnai seperti itu Bapak. Sangat-sangat ya. Sebaiknya dari PAUD sampai TK sampai mungkin SD ya. SD juga bisa berkunjung ke sini. Jadi anak-anak yang belum tahu proses pembuatan gerabah jadi bisa tahu proses pembuatan gerabah dari awal gerabah itu terbuat dari apa sampai nanti hasil akhirnya bisa dibawa pulang seperti itu Bapak. Oke, ini Riko sudah dibolehin sama Mas Sigit sama Ibu siapa Bu? Ibu Nur Aroh. Ibu Nur Aroh. Oke, Ibu Nur Aroh. Ini salah satu tim ya Pak ya? Ya. Di sini. Sudah berapa lama Bu? Di sini? Lama sih. Sudah lama. Oke. Lama berarti lebih dari 5 tahun. Sudah 3 tahun di sini. Sudah 3 tahun. Tapi jadi pengrajin udah lama ya Bu? Oh, udah lama Pak. Oke. Bu, ini bikin apa nih Bu? Kita mau bikin apa? Biasanya Ibu yang paling banyak di sini bikin apa? Di sini paling banyak mangkok. Mangkok. Piring ya. Piring. Oke. Karena Riko suka makan bakso, kita bikin mangkok ya. Boleh ya Mas? Boleh, silakan Mas. Oh, ini masih manual ya Bu ya? Manual. Oh, oke. Diputar pakai tangan. Sip. Nah, semua ini Mas. Caranya gimana? Oh. Jaringnya yang ke tengah. Oke. Maaf ya. Nggak apa-apa. Ini? Oh, ini ke samping. Tahu. Terus ini membantu menarik ring. Oke. Oh, ini gini. Mutar Mas. Bentar. Nah, Pelan-pelan. Ternyata susah Pak. Nggak apa-apa ya Bu ya. Terus. Oke. Ini ada Yang tengah sambil ditekan. tekan ya? Ya. Oke. Kalau bikin mangkok kayak gini bisa butuh berapa waktu lama Bu kalau Ibu?
Produksinya cepet, paling ya hitungan menit udah selesai. Diterusin Ibu mungkin Bu, biar bagus kayak apa Bu? Biar bagus Bu. Oh dikasih air gitu ya? Oh bisa, ternyata setelah proses ini lalu Dikeringkan dulu. Dikeringkan. Kalau sudah kering kira-kira 5 hari sampai 6 hari, baru nanti proses tahapan pembakaran. Oh pembakaran. Pembakaran itu butuh waktu berapa lama? Kalau di sini 8 sampai 10 jam, biar hasilnya bagus. Oh pakai tunggu besar? Iya, tunggu besar. Oh oke. Ini udah selesai Bu? Oh udah jadi ya? Tinggal diambil gitu? Oke. Udah jadi. Sip. Oke. Terima kasih banyak Ibu Nur, terima kasih banyak ya, untuk Mas Sigit. Ini kita sudah diajarin untuk cara bikin salah satu gerabah ya. Dan ini adalah mangkok bakso. Nanti kan udah proses berikutnya. Terima kasih untuk yang udah nonton. Jangan lupa kalau ke Pekalongan mampir ke Gerabah Ceria Wonorejo. Desa Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Terima kasih untuk BPR Sentral yang sudah support pelaku UMKM. Semakin maju, semakin tangguh. UMKM tumbuh dan sehat bersama BPR Sentral Arta Solusi Bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu ya. Makasih.